Pasti nggak ada yang tahu seorang Koni Rahakundini Bakri bisa intimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh. 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini mungkin kalau nggak mau dicuti ya memang harus dimakzulkan. Mau diapain lagi? Mohon maaf. Bahwa Prabowo akan berkuasa selama 2 tahun saja, setelah itu akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Ya kalau digantikan Gibran Rakabuming Raka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 3 kemungkinan. Di impeach rasanya tidak mungkin Prabowo Subianto di impeach, karena kalau di impeach ya Gibran duluan. Mengundurkan diri, alasannya apa mengundurkan diri? Atau berhalangan tetap. Nah berhalangan tetap itu ngeri-ngeri sedap ya. Tapi hubungan antara Mulyono, Raja Jawa dengan Prabowo Subianto adalah hal yang lain. Karena tidak hanya menitipkan Gibran untuk diasuh, yang terjadi adalah Mulyono ingin tetap eksis melalui Gibran. Jadi something happen to Prabowo, maka Mulyono akan comeback. Ya, jadi he will be back. Jadi sahabat era sekalian, ini menarik ya, candaan ngeri-ngeri sedap Gibran Rakabuming Raka. Candaan Kaisang Pangarep soal mendorong Gibran untuk mengkudeta Prabowo Subianto di 2029. Coba kita bacakan dulu ya candaan ini, nanti kita akan komentari. Karena saya teringat apa yang dikatakan Koni Rahakundini, bukan hanya 2029 tetapi hanya 2 tahun Prabowo berkuasa, selanjutnya Gibran Rakabuming Raka ya, entah dengan insiden apa, we don't know exactly. Tapi kita coba bacakan berita yang dirilis oleh Kilat.com ini. Celotehan canda Kaisang Pangarep soal Gibran Rakabuming dan Prabowo di 2029 viral jadi sorotan ya. Oke. Kilat.com, status Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi wakil presiden terpilih jadi sorotan termasuk oleh adiknya sendiri, Kaisang Pangarep. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka jadi wakil presiden terpilih ini sempat jadi perbincangan sang adik di podcast miliknya. Luar biasa ya podcast. Dengan nada bercanda, Kaisang sempat membicarakan hubungan sang kakak Gibran dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun 2029 kelak. Hal itu terungkap lewat unggahan video podcast Depan Pintu sebagaimana yang dibagikan akun X @maudi_asmara1701. Sempat masak sama Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo, ucap Bobon Santoso, dikutip Kilat.com pada Selasa 17 September 2024. Kiki Saputri pun memberikan tanggapannya, Mas Bobon masih kerja aja kan udah terpilih, saud Kiki. Bobon lantas mengaku menjadi pendukung Prabowo dan Gibran hingga nanti. Kontrak saya masih lama sama Mas Gibran juga nanti, jawab Bobon Santoso. Mendengar hal itu, Kaisang lantas menyentil soal kudeta yang sedang ramai jadi isu. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029, ujar Kaisang Pangarep bercanda. Pernyataan Kaisang itu sontak menjadi sorotan netizen. Bercandanya nggak lucu sama sekali, balas @Billy Aries. Apakah terbukti nanti, tanya @itsimple_x ya. Kemudian ya itu selesai ya beritanya habis. Ya saudara sekalian, walaupun bercanda bukan berarti ini tidak serius ya. Sebagian dari canda itu adalah tentunya keseriusan ya. Kenapa saya katakan keseriusan sebagian dari canda itu? Ya bisa jadi ya, karena ternyata ada skenario-skenario yang pernah disebutkan orang kan. Salah satu skenario itu disebutkan oleh Koni Rahakundini bahwa Prabowo akan berkuasa selama
2 tahun saja, setelah itu akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Ya kalau digantikan Gibran Rakabuming Raka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 3 kemungkinan. Di impeach, rasanya tidak mungkin Prabowo Subianto di impeach, karena kalau di impeach ya Gibran duluan. Mengundurkan diri, alasannya apa mengundurkan diri? Atau berhalangan tetap. Nah berhalangan tetap itu ngeri-ngeri sedap ya. Berhalangan tetap itu ya game. Ya. Nah karena itu bisa juga cacat tetap ya. Karena itu justru kita bertanya, Rahakundini, Koni gitu ya, bisa dicarikan tuh ya. 2 tahun itu berita lama itu dari Koni Rahakundini itu mengingatkan kita pada candaan seperti ini. Walaupun kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Kodari sebagai koalisi permanen 20 tahun, itu jelas bahwa giliran Gibran diharapkan pada 2034. Jadi dari 2029 Prabowo menjabat sekali lagi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 2034 Gibran menang. Kemudian 2039 menang lagi dua kali. Oh indahnya. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami. Jadi sobat era sekalian, memang isu kesehatan Prabowo adalah satu hal ya. Tapi hubungan antara Mulyono, Raja Jawa dengan Prabowo Subianto adalah hal yang lain. Karena tidak hanya menitipkan Gibran untuk diasuh, yang terjadi adalah Mulyono ingin tetap eksis melalui Gibran. Jadi something happen to Prabowo, maka Mulyono akan comeback ya. Jadi he will be back. Itu persoalannya. Karena itu kita tidak tahu ya apakah ini menjadi hal yang serius atau tidak. Misalnya apakah betul Gibran Rakabuming Raka ya tidak akan maju dalam Pilpres 2029 kalau kita kaitkan dengan usia dan kesehatan Prabowo Subianto. Apakah Prabowo akan maju? Saya yakin dia akan maju lagi di 2029 sepanjang dia masih fit. Karena dorongannya biasanya bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi dorongannya ada di orang lain ya. Dorongannya ada di lingkungan sekitarnya. Tapi bisa jadi dirinya sendiri juga kemudian punya kepentingan untuk terus berkuasa. Begitulah bunyinya sobat era sekalian ya. Oke, kita lihat ya ke depan bagaimana ya. Candaan-candaan seperti ini walaupun bercanda bukan berarti tidak serius atau tidak bisa diseriusi. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, kita akan lihat ya bagaimana selanjutnya. Oke sobat semuanya, kalau lihat pola bapaknya ya kan memang raja khianat. Anaknya punya contoh yang kuat di depan mata. Menarik sesungguhnya ya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau misalnya kita ajukan pertanyaan, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Who is the boss right now ya? Ketika saya when I'm talking ya about who is the boss? Siapa sesungguhnya bos? Apakah Jokowi? Apakah Prabowo? Nah itu kelihatannya mereka sedang tarik menarik. Tapi one thing for sure, segala kebijakan Jokowi itu tidak independently dia bisa memutuskan sekarang. Dia tetap pertimbangan Prabowo Subianto. Contoh misalnya dalam kasus PKB, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dalam kasus PKB, ya informasi yang saya dengar ketika NU mau take over, hostile take over kepemimpinan PKB, leadership PKB, Jokowi mengatakan tanya ke Prabowo, dia tidak bisa memutuskan sendiri. Ternyata Prabowo sudah punya kontrak 5 tahun dengan Caimin. Aman pengurus-pengurus Caimin. Bahkan beberapa elit disebut bahkan menjadi menteri ya. Jadi tak peduli Anies Baswedan dan lain sebagainya. Yang penting kursi nambah, naik di DPR 10 kursi. Lalu Anies kita tinggalkan saja. Yang penting kita ikut penguasa. Itulah harga persahabatan yang baik ya. Karena ternyata Caimin lebih suka bersahabat dengan Prabowo Subianto dibandingkan bersahabat dengan Anies yang tidak menang ya. Kecuali kalau Anies menang. Begitu saudara sekalian ya. Oke, itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Canda-canda seperti Kaisang ini bukan berarti kemudian tidak ada niat. Selalu akan ada persaingan antara keluarga Mulyono dan keluarga Prabowo Subianto. Nanti kita lihat endingnya seperti apa. Apakah endingnya Prabowo yang kemudian terjungkal dalam tanda kutip, apakah kemudian justru Gibran yang di-impeach karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ya berupa korupsi ya,
tudingan Rocky S3 Saban Sabtu setoran. Kemudian apakah perbuatan tercela melalui akun Fufuafa atau lagi tidak memenuhi syarat karena ijazahnya bermasalah. Kita lihat ke depannya ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.